Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. rekan-rekan mahasiswa. Senang sekali ya Selamat kita, malam, Pak. Pak. senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam sesi live session ya, perkuliahan mata kuliah hukum acara pidana untuk mahasiswa semester 4 program studi hukum Universitas Nusa Putra. Kali ini kita sudah memasuki sesi yang kedua ya. Setelah sebelumnya di sesi pertama kemarin kita sudah berkenalan, kemudian juga menyepakati kontrak perkuliahan, lalu juga menyampaikan silabus pembelajaran, dan sekilas kita juga sudah mengulas mengenai sejarah dan latar belakang lahirnya hukum acara pidana di Indonesia. Dan pada kesempatan sesi ini kita akan memasuki sesi yang kedua dengan pembahasan pengertian hukum acara pidana serta asas-asas hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sebelum itu, marilah kita sama-sama untuk berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan perkuliahan kita ini diberikan kelancaran, teman-teman bisa menyerap ilmu dengan baik, kemudian ilmu yang sudah diterima bisa bermanfaat, dan tentu tak lupa mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, apalagi di situasi masih pandemi seperti sekarang ini. Kita ambil waktu 1 menit saja, lebih kurang, untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum saya menyampaikan materi untuk sesi kali ini terkait dengan pengertian dan asas-asas hukum acara pidana, saya coba ingin mengulang kembali, barangkali rekan-rekan masih mengingat hal-hal penting yang telah kita pelajari dalam sesi terdahulu, yaitu di sesi 1. Apa yang paling teman-teman ingat terkait dengan mata kuliah kita hukum acara pidana dan hukum acara pidana itu sendiri? Barangkali ada yang bisa menyampaikan, silakan. Izin Bapak. Silakan, Saudara Eko. Ini kelas HK20A ya. Silakan Pak Mas Eko. Ya, betul Pak. Kalau seperti yang saya pahami, bahwasannya hukum acara pidana merupakan produk hukum terbaik atau salah satu karya monumental bangsa Indonesia setelah merdeka, Bapak. Kemudian karena hukum tersebut menggantikan produk hukum kolonial yang tidak menjunjung tinggi HAM. Ya, cukup Bapak. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Mas Eko sangat mengingat dengan baik ya materi kita. Memang kita terhenti kemarin pada sesi 1, yaitu di sejarah hukum acara pidana, di mana secara umum dapat kita pahami bahwa lahirnya hukum acara pidana di Indonesia itu dapat dikatakan sebagai suatu karya monumental ya, karya monumentalnya bangsa Indonesia, di mana akhirnya bangsa kita setelah lepas dari penjajahan bisa menciptakan hukum acara pidana sendiri begitu, kemudian yang menggantikan produk-produk hukum acara pidana yang berasal dari produk-produk hukum kolonial ya, atau produk hukumnya Belanda yang mana kita kenal dengan HIR ya, Heart Engine Indies Reglement. Baik, rekan-rekan sekalian, kita masuk, nanti kita akan buka sesi diskusi kembali ya. Sekarang kita masuk dulu ke materi pada sesi kali ini, yaitu pengertian dan asas-asas hukum acara pidana. Saya share screen, apakah sudah dapat dilihat screen saya? Sudah Bapak. Baik. Kita masuk ke sesi 2, hukum acara pidana, pengertian hukum acara pidana, dan asas-asas dalam hukum acara pidana. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada sesi kali ini, atau learning outcomes yang ingin dicapai dalam sesi kali ini, yaitu mahasiswa atau Anda semua diharapkan dapat memahami pengertian, kemudian ruang lingkup, serta tujuan acara pidana, dan juga prinsip-prinsip dasar atau asas itu sendiri yang ada di dalam hukum acara pidana, yang tentu saja terkandung di dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, yang mengatur acara pidana di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian secara
secara khusus gitu ya. Kita lihat dulu pembagian hukum pidana. Teman-teman sudah paham ada yang ada yang disebut dengan hukum pidana, ada hukum perdata gitu ya. Nah, hukum pidana itu sendiri ini meliputi ya hukum pidana itu ya ada bisa kita artikan secara luas. Ya, kalau pengertian hukum pidana secara sempit itu hanya bicara soal pidana material saja. Tetapi kalau kita lihat hukum pidana dalam pengertian yang luas, maka di dalamnya terdapat dua jenis hukum pidana, yaitu yang pertama hukum pidana material dan yang kedua hukum pidana formil. Hukum pidana material itu kita tahu ya, di mana kita sudah belajar dalam semester sebelumnya gitu ya, hukum pidana. Hukum pidana material ini adalah serangkaian aturan yang mengatur perbuatan apa saja yang dapat dikenai sanksi pidana. Kemudian dalam hal bagaimana seseorang itu bisa dikenakan sanksi pidana tersebut. Lalu juga hukuman apa atau jenis pidana apa yang dapat diterapkan atau yang dapat dikenakan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum pidana. Sebagaimana yang kita pahami bahwa hukum pidana material ini atau hukum pidana yang mengatur mengenai kaidah-kaidah perbuatan pidana mana, kemudian menentukan sanksinya apa, dan dalam keadaan bagaimana seseorang dapat dikenakan sanksi tersebut. Nah, keseluruhan aturan hukum tersebut diatur di dalam sebuah kitab undang-undang hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita sering singkat dengan KUHP. Nah, tentu kalau ada hukum material harus ada hukum formilnya ya. Nah, disinilah kita mengenal adanya hukum pidana formil ya. Hukum pidana formil ini bertindak nantinya sebagai seperangkat kaidah hukum yang akan mempertahankan hukum pidana material ya. Bagaimana tata cara untuk menentukan seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana. Bagaimana cara menemukan perbuatan pidana, lalu juga bagaimana cara menerapkan aturan-aturan pidana yang ada di dalam KUH pidana tadi, keseluruhannya itu diatur di dalam hukum pidana formil atau yang kita kenal sebagai hukum acara pidana, yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, fungsi dari hukum pidana formil ini adalah untuk mempertahankan hukum pidana material. Selanjutnya, kalau kita cermati beberapa pendapat para ahli untuk mengetahui apa sih sebetulnya hukum acara pidana itu, misalnya di sini saya cuplik beberapa ahli hukum pidana yang menyampaikan pandangan mereka tentang apa itu hukum acara pidana. Yang pertama ada Simon ya. Menurut beliau, hukum pidana formil atau hukum acara pidana tadi adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, ia memuat acara pidana. Nah, itu pendapat Simon. Jadi menurut Simon yang dimaksud dengan hukum pidana formil adalah upaya negara atau cara negara melalui alat kekuasaannya menghukum dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang dianggap telah melakukan suatu pelanggaran pidana. Lalu pendapatnya Van Hemel, menurut Van Hemel, hukum acara pidana atau hukum pidana formil itu adalah menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material. Di sini fokus dari Van Hemel, dia lebih menitik beratkan kepada bahwa hukum pidana formil itu menunjukkan rentang waktu, gitu, mengatur mengenai bagaimana memberlakukan suatu hukum pidana material. Dari Profesor Andi Hamzah, ya, beliau menggariskan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi hukum acara pidana itu bagian dari hukum pidana juga, gitu ya. Nah, hukum pidana dalam arti yang luas ini meliputi baik hukum pidana atau substantif atau yang kita sebut tadi sebagai hukum pidana material maupun hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Jadi beliau lebih menekankan kembali bahwa hukum acara pidana juga bagian dari hukum pidana, gitu. Tapi ada hukum acara pidana ini masuk ke dalam ranah formal, ya, yaitu bagaimana untuk mempertahankan hukum pidana material yang ada di dalam KUHP tadi.
Lalu Pan Apeldoorn ya menyatakan bahwa hukum acara pidana yaitu adalah hukum yang mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Ya, ini Pan Apeldoorn tadi menegaskan kembali berarti ya apa yang kita maksud dengan bahwa hukum acara pidana itu berfungsi untuk mempertahankan hukum pidana material. Kalau di sini bahasanya cara pemerintah untuk menjaga kelangsungan negara. Dari pendapat Apeldoorn ini dan juga tadi pendapat Van Hemel ya, bukan Van Hemel, menurut Simon di sini terlihat bahwa pelaksana dari hukum acara pidana ini adalah negara. Ya, kalau Simon tadi mengatakan dengan perantaraan alat-alat kekuasaan negaranya. Kemudian kalau Van Apeldoorn tadi cara pemerintah untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Jadi pelaksana dari hukum acara pidana ini, pelaksana acaranya ini adalah negara. Kalau kita lihat dari dua pendapat para ahli tersebut. Selanjutnya, Profesor Muhtar Kusumaatmadja menerangkan bahwa hukum acara pidana adalah peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana material. Hukum pidana material memproses bagaimana menghukum atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Makanya disebut sebagai hukum acara pidana. Ini juga senada dengan yang kita sampaikan di awal tadi. Dan terakhir dari ahli, yaitu dari Wiryono Projodiporo, beliau mengatakan bahwa hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Nah, kita fokus ke apa yang disampaikan Wiryono Projodiporo. Menurut beliau, dari pendapatnya ini, kita pahami bahwa negara ini memiliki tujuan ya, dengan mengadakan hukum pidana. Apa tujuannya? Tujuannya tentu saja supaya terjadinya ketertiban, tidak ada orang yang melakukan kejahatan, tidak ada orang yang juga melakukan pelanggaran. Nah, itu semua diatur, apa itu pelanggaran, apa itu kejahatan, jenisnya bagaimana, itu diatur di dalam hukum pidana material ya, yang tujuannya adalah tentu saja untuk menciptakan ketertiban dalam negara, itu menjadi tujuan negara. Nah, bagaimana agar badan-badan pemerintah yang berkuasa itu bisa mempertahankan tujuan negara tadi, maka diadakanlah hukum acara pidana. Jadi kalau begitu dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan hukum acara pidana, kalau kita cermati pendapat para ahli tadi, maka hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan yang dipergunakan untuk mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban dalam proses peradilan pidana oleh institusi penegak hukum. Di dalamnya ada polisi, jaksa, hakim, dan advokat atau pengacara dalam rangka menegakkan hukum pidana material. Jadi pada intinya kita maknai bahwa hukum acara pidana itu adalah kumpulan peraturan yang mana di dalamnya mengatur kewajiban-kewajiban para penegak hukum, institusi mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara dalam rangka menegakkan hukum pidana material. Nah, dari sini kita paham berarti nanti di dalamnya, di dalam hukum acara pidana ada aturan-aturan yang mengatur peran masing-masing para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, peran-peran. Keseluruhan dari peran itu dijalankan dalam sebuah rangkaian sistem hukum acara pidana yang telah kemudian kita kenal sebagai Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana terpadu. Ini nanti saya akan uraikan sistem peradilan pidana terpadu di dalam materi-materi selanjutnya. Lalu untuk apa ya? Untuk apa atau apa fungsi dari hukum acara pidana? Sekurang-kurangnya kita dapat kenali ada dua fungsi dari hukum acara pidana itu. Yang pertama, fungsi represif. Apa itu fungsi represif? Fungsi represif ya kita paham bahwa represif itu tindakan yang serta-merta sesudah tindakan yang dilakukan sesudah terjadinya sesuatu. Lah, kira-kira seperti itu. Kita pahami bahwa fungsi represif dari hukum acara pidana yaitu hukum acara pidana dipergunakan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap perilaku penyimpangan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, misalnya penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Represif ini, fungsi represif dari hukum acara pidana
sebagai reaksi terhadap sebuah perbuatan pidana. Oleh karena itu, kalau kita menduga terjadinya suatu peristiwa pidana, maka tentu saja sebagai reaksinya kita akan melakukan penyelidikan melalui perangkat kepolisian. Kemudian juga reaksi berikutnya dari penyelidikan kita melakukan penyidikan, penuntutan, bahkan sebagai pengejawantahan dari fungsi represif. Tentu kalau orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana diberikan reaksi dengan cara dipidanakan apabila perbuatannya terbukti. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, ada fungsi preventif dari hukum acara pidana. Fungsi preventif ini tentu fungsi pencegahan. Ya. Hukum acara pidana dipergunakan untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum dan hak asasi manusia dari para pihak melalui tindakan-tindakan administratif. Jadi, dengan adanya hukum acara pidana, tujuannya adalah melindungi agar hak asasi manusia seseorang, baik korban, pelaku, ya, dan para pihak tentu saja yang terlibat di dalam sebuah perkara itu dapat terlindungi. Jadi supaya jangan sampai kita ingin menegakkan sebuah aturan hukum tetapi juga melanggar hukum yang lainnya. Ya, di masa-masa yang lalu sebelum adanya kitab undang-undang hukum acara pidana, kita paham bahwa orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana langsung diperlakukan sebagai seolah-olah dia memang betul-betul pelakunya, padahal belum teruji di pengadilan, sehingga hak asasi manusianya menjadi pelanggar. Nah, ini dengan adanya fungsi preventif ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia seorang pelaku kejahatan. Kemudian selaras tadi dengan fungsi tentu ada tujuan. Ya, tujuan diadakannya hukum acara pidana kita bisa paham dari keputusan Departemen Kehakiman tahun 1982 bahwa tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Nah, ini sampai di sini saya ingin ulas bahwa tujuan dari hukum acara pidana ini adalah mengungkap kebenaran material, ya, atau menemukan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Berbeda dengan hukum acara perdata, titik tekan di dalam tujuan hukum acara perdata adalah terungkapnya kebenaran formil, sehingga bukti-bukti di dalam hukum acara perdata itu adalah bukti-bukti formil. Berbeda dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini ingin mengungkap kebenaran, ya, material atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu nanti konsekuensinya bahkan pengakuan seorang terdakwa itu tidak serta-merta diterima begitu saja di dalam proses pembuktian pidana gitu, karena belum tentu pengakuan dari seorang terdakwa itulah fakta yang sesungguhnya, perlu diuji sehingga nanti kita bisa menemukan kebenaran yang material atau setidak-tidaknya kebenaran material. Lalu kita lihat sumber-sumber hukum acara pidana, ya, sebelum tahun 1981 karena KUHP tahun 1981 kita menggunakan Head-Herzing Indisch Reglement atau kita kenal dengan HIR. Ini produk hukumnya Belanda gitu ya, berlaku untuk acara pidana dan juga digunakan juga di dalam acara perdata. Menganut sistem inquisitoire. Inquisitoire ini di mana seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu dia diperlakukan sebagai objek, ya. Jadi dipandang sebagai objek. Para pihak adalah objek, termasuk seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, ya. Dia diperlakukan sebagai objek, misalnya dia tidak memiliki hak untuk membela diri, gitu ya. Kemudian tidak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain, seperti itu. Nah, ini semua berubah sesudah tahun 1981 yang tadi disampaikan oleh Saudara Eko, di mana dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang disingkat dengan KUHP. Jadi singkatan KUHP itu adalah singkatan yang resmi ya, karena Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 sendiri itu menyebut bahwa dirinya ini adalah KUHP gitu. Jadi KUHP itu singkatan yang berdasar begitu. Nah, sesudah tahun 1981, sesudah diundangkannya KUHP, sistem peradilan pidana kita berubah dari inquisitoire menjadi akusator. Ya, akusator ini di mana para pihak itu
dipandang oleh hukum sebagai subjek. Ya, sehingga tentu sebagai subjek dia memiliki hak dan kewajiban, berbeda dengan objek tadi. Objek tadi tentu saja tidak memiliki hak. Itu objek adalah diperlakukan sama seperti benda, sehingga tersangka suatu kejahatan ya tentu akan diperlakukan sebagai benda gitu. Ya, dia tidak memiliki hak untuk membela diri dan lain sebagainya. Ini berubah paradigmanya sesudah lahirnya KUHP. Oleh karena itu tadi Saudara Eko mengatakan bahwa KUHP ini dianggap sebagai suatu karya yang fenomenal bangsa Indonesia, begitu ya. Karena salah satunya tadi bisa merubah sistem acara pidana yang semula tadi bersifat inkuisitor, di mana mengabaikan hak-hak dari para pihak yang berperkara di dalam pidana menjadi sistem akusatif. Saudara-saudara sekalian, kita lihat selanjutnya pihak-pihak yang diatur di dalam KUHP. Siapa saja sih yang beracara di dalam rangkaian acara pidana tadi itu ya. Kalau kita lihat ada beberapa pihak yang terlibat di dalam hukum acara pidana atau yang diatur di dalam KUHP. Yang pertama ada penasihat hukum. Ya, jadi secara resmi tadi yang saya sampaikan ada advokat atau pengacara. Di dalam pelaksanaan acara pidananya nanti dia berubah namanya menjadi penasihat hukum gitu ya. Penasihat hukum ini tentu dia menjadi pembantu atau memberikan bantuan hukum kepada seorang tersangka bahkan nanti seorang terdakwa. Lalu ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Nah, ini nanti akan kita uraikan dari bagan-bagan ini mana-mana saja lembaga yang terlibat dalam pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pemidanaan. Nah, ada beberapa proses ya. Kalau di kepolisian kita paham ada proses penyelidikan, kemudian penyidikan, lalu nanti di kejaksaan ada pra-penuntutan, kemudian di pengadilan nanti ada proses pembuktian ya. Nah, proses pembuktian ini sampai nanti akhirnya menghasilkan sebuah putusan, dan apabila putusan dari pengadilan negeri, pengadilan tingkat pertama itu tidak memuaskan para pihak, baik kejaksaan maupun kepolisian, para pihak kejaksaan maupun terdakwa, ya, nanti mereka bisa melakukan banding ke pengadilan tinggi, bahkan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung sampai melakukan peninjauan kembali apabila ada bukti baru yang. Nah, kemudian nanti kalau putusannya sudah inkrah, maka seorang terdakwa akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan diawasi oleh hakim pengawasan dan pengamatan dari pengadilan. Ini nanti kita akan bedah satu persatu di dalam tahapan-tahapan ya, criminal justice system atau pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia. Kita rehat dulu sejenak, nanti kita akan lanjutkan ke asas-asas hukum pidana. Ya, bagaimana? Sejauh ini apakah teman-teman memiliki pertanyaan terkait dengan materi pengertiannya terlebih dahulu? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, dipersilakan. Belum? Belum ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu kita lanjutkan sampai ke asas-asas hukum acara pidana. Nanti kita buka sesi diskusi untuk brainstorming sesudah ini, kita cepat-cepat saja ya. Jadi asas itu apa yang dimaksud dengan asas? Asas tentu yang menjadi latar belakang, yang menjadi backbone, menjadi tulang punggung, jadi penyebab lahirnya suatu aturan hukum. Ya. Apa asas-asas yang tercantum di dalam hukum acara pidana? Yang pertama ada asas legalitas. Ya. Sebagaimana juga di dalam hukum pidana material kita mengenal adanya asas legalitas. Screen saya masih bisa dilihat dengan baik, rekan-rekan? Masih, Pak. Siap, masih bisa, Pak. Masih, Pak. Nanti Siap, di masih bisa, Pak. tengah-tengah uraian, jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan langsung saja raise hand atau langsung saja sampaikan pertanyaan ya. Ini ada beberapa slide lagi yang harus saya uraikan. Yang pertama asas legalitas. Apa itu asas legalitas ya? Ya, kita paham di dalam hukum pidana material bahwa asas legalitas menggariskan makna yang sangat mendasar di dalam hukum pidana, bahwa seorang itu tidak boleh dikenai sanksi pidana apabila tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Nah, apakah asas legalitas di dalam hukum acara pidana juga mengatur yang sama? Kita lihat.
asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHP, ya, seperti yang dapat dibaca pada huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Memang di sini asas legalitas di dalam KUHP, ya, di dalam konsideran huruf A-nya itu menggariskan bahwa negara kita itu berdasar hukum. Nah, artinya segala tindakan di dalam hukum acara pidana juga tidak boleh dilakukan bila tidak ada ketentuan hukumnya. Sama dengan asas legalitas yang ada di dalam hukum pidana. Orang tidak boleh dihukum oleh suatu aturan yang tidak ada atau tidak diatur terlebih dahulu. Kemudian juga aturan yang diberlakukan hari ini tidak boleh dimundurkan gitu atau tidak boleh berlaku surut, ya, tidak boleh diberlakukan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan di masa lampau, ya, kecuali untuk tindak pidana yang bersifat luar biasa atau extraordinary crime. Nah, saudara-saudara sekalian, sama halnya dengan asas legalitas di dalam hukum acara pidana, di sini terlihat KUHP juga menekankan bahwa negara kita negara. Artinya aturan main, seluruh aturan main yang diselenggarakan di dalam proses beracara pidana itu semata-mata harus didasarkan pada peraturan yang mengatur. Tidak boleh ada proses di luar yang diatur, ya, yang diatur di dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lain. Kalau ada tindakan-tindakan aparat penegak hukum di luar yang sudah ditentukan di dalam aturan KUHP atau aturan perundang-undangan yang lainnya, maka hal itu tentu saja bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dibenarkan. Itu makna asas legalitas di dalam hukum acara pidana. Kemudian yang kedua ada asas keseimbangan. Perlu saya garis bawahi rekan-rekan sekalian, seluruh asas hukum, ya, seluruh asas hukum itu pada dasarnya berlaku di dalam hukum acara pidana. Hanya kini kita ulas yang spesifik menyangkut hukum acara pidana. Yang kedua, asas keseimbangan, ya. Asas ini dijumpai dalam konsideran huruf C yang menegaskan bahwa dalam penegakan hukum harus berlandaskan pada prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Ini menarik, rekan-rekan sekalian. Hukum acara pidana ingin menyeimbangkan dua kepentingan. Ya, di satu sisi kepentingan negara, di satu sisi kepentingan manusia. Maksudnya bagaimana? Begini, kalau ada seseorang yang dituduh melakukan suatu perbuatan pidana, otomatis dia telah menciderai kepentingan, ya, dan ketertiban di dalam masyarakat. Katakanlah si A melakukan pembunuhan. Ketika si A melakukan pembunuhan, maka ada ketertiban masyarakat yang terganggu. Ada kepentingan negara untuk tetap menjaga nyawa seorang warga negara yang terganggu. Itu kepentingan negara yang harus diwakili oleh hukum acara pidana. Tetapi di satu sisi, rekan-rekan sekalian, hukum acara pidana juga melindungi si pembunuh tadi, yes, melindungi harkat dan martabat si pembunuh, seseorang yang diduga sebagai pembunuh tadi harus tetap dilindungi oleh hukum acara pidana. Maksudnya adalah jangan sampai karena tadi tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat, lalu kita mengabaikan harkat dan martabat seseorang yang diduga melakukan tindakan itu tidak boleh. Sehingga hukum acara pidana menetapkan proses-proses yang harus dilampaui, yang harus dilewati, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, kemudian pra penuntutan, bahkan ada proses pra peradilan. Apabila nanti terdapat tindakan-tindakan penegak hukum yang dianggap melampaui batas, yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dikhawatirkan bisa mencederai harkat dan martabat seorang tersangka tadi, seorang terdakwa tadi misalnya, atau seorang tersangka. Begitu. Jadi terlihat bahwa KUHP ingin menyeimbangkan itu. Di satu sisi dia ingin membela kepentingan negara, tapi di satu sisi juga dia tetap ingin melindungi harkat martabat seorang manusia yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami bagian ini, karena ini bagian yang paling menarik, karena hukum acara pidana adalah aturan main. Di satu sisi supaya polisi, supaya para penegak hukum tidak sewenang-wenang terhadap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, karena belum tentu dia bersalah. Ya, nanti kita ada asas berikutnya
bicara soal itu. Nah, itulah gunanya tadi yang saya sampaikan, sistem peradilan pidana Indonesia menganut integrated criminal justice system, ya, dan atau model sistem peradilan pidana yang terpadu. Supaya apa? Supaya nanti ada proses saling mengawasi, check and balances, kemudian antara polisi dengan kejaksaan bisa nanti saling mengawasi, begitu juga pengadilan mengawasi apa yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, misalnya di dalam penahanan seorang tersangka. Ada batas-batas waktu tertentu, dan apabila ingin diperpanjang harus atas izin dari pengadilan. Ini tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seorang manusia yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Yang berikutnya, ada asas praduga tidak bersalah atau sering kita kenal dengan istilah presumption of innocence. Ya. Apa asas praduga tidak bersalah itu? Yaitu bahwa seseorang ya yang diduga melakukan tindak pidana ya itu tidak boleh diperlakukan seolah-olah dia ini bersalah. Ya, makanya tadi presumption of innocence. Jadi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak boleh dianggap bersalah. Jadi harus dianggap sebaliknya, yaitu wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Maksudnya apa? Bila si A diduga melakukan suatu tindak pidana, maka dia tidak boleh dianggap bersalah. Ya, tetapi si A ini harus dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan menyatakan dia bersalah atau tidak. Sampai putusan itu bersifat inkrah, memiliki putusan hukum yang tetap. Apabila dia bersalah, tentu dia akan dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Apabila dia tidak bersalah, maka dia harus bebas. Mengapa asas praduga tidak bersalah ini penting? Tadi tujuannya adalah agar hak asasi manusia dia terlindungi, supaya para penyelidik atau supaya para penegak hukum dalam hukum acara pidana ini tetap objektif melihat perkara. Lain ya, kalau saudara-saudara sudah terlanjur menganggap seseorang bersalah, maka seluruh dalil pembelaan yang disampaikan oleh seseorang tersebut kepada saudara pasti saudara anggap salah. Betul ya? Seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah berpikir jelek terhadap seseorang, maka apapun yang dilakukan pasti akan terlihat jelek. Begitu. Nah, oleh karena itu, hukum acara pidana menggariskan bahwa seseorang itu harus selalu dianggap tidak bersalah, yaitu dengan adanya asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence, yang mana kita bisa baca dalam penjelasan bukti 3 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2011 tentang kekuasaan kehakiman. Itu jelas mengatur di sana bahwa seorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah terlebih dahulu sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Ya, misalnya menyatakan orang itu salah dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tertentu. Saudara-saudara sekalian, asas berikutnya, sorry kelihatannya ada salah angka, harusnya ke yang 4, yaitu asas pembatasan upaya paksa. Ini tadi dari awal juga sudah saya sampaikan bahwa adanya hukum acara pidana ini membatasi upaya paksa dari para penegak hukum. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberinya wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dengan dan cara yang diatur oleh undang-undang. Jadi tidak boleh polisi mentang-mentang dia bersenjata dengan begitu saja dia menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa dia memiliki surat perintah penangkapan. Ya, kemudian cara-cara penangkapan juga diatur, cara-cara penahanan, penggeledahan dan lain sebagainya. Artinya kita paham bahwa mereka para polisi misalnya sebagai pintu masuk di dalam pelaksanaan hukum acara pidana ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, memiliki kewenangan yang sangat luar biasa. Mereka memiliki diskresi, hak untuk menangkap orang, hak untuk menahan orang begitu. Jangan sampai kalau tidak dibatasi mereka akan menyalahgunakan kewenangannya. Ya, kita paham bahwa the power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah ini tentu saja hukum acara pidana ingin menghindari hal yang demikian sehingga
upaya paksa yang dimiliki oleh para penyidik itu wajib untuk dibatasi. Yang selanjutnya, asas berikutnya adalah asas ganti kerugian. Ya, kita baca di dalam penjelasan umum KUHP angka 3 huruf D misalnya, di sana menjelaskan kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi. Ini di semua level tingkatan. Ya, orang yang tiba-tiba ditangkap, kemudian sesudah ditangkap terbukti polisi salah tangkap. Nah, ini dia wajib dikeluarkan dari, wajib dilepaskan, kemudian wajib direhabilitasi namanya. Ya. Lalu kalau ada kerugian, misalnya saat ditangkap itu dia sedang bertransaksi karena ditangkap sehingga dia kehilangan pekerjaan, ini negara wajib memberikan ganti rugi terhadap tindakan semacam itu, begitu ya. Nah, jenis ganti kerugian, bagaimana caranya, itu ada diatur secara terperinci di dalam KUHP, misalnya pasal 1, pasal 30, dan seterusnya, begitu juga dengan rehabilitasi. Nanti kita akan ulas di sesi khusus mengenai bagaimana mekanisme penggantian kerugian terhadap seorang yang diperlakukan salah, ya, diperlakukan salah oleh aparat penegak hukum. Yang berikutnya, ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ini kita temukan dalam penjelasan KUHP huruf angka 3 huruf E, juga di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan. Maksudnya adalah peradilan itu tidak boleh bertele-tele. Ya, ketika orang sudah dihadapkan ke muka persidangan, hakim dalam waktu tertentu harus secepatnya menjalankan persidangan. Ketua pengadilan negeri harus secepatnya menunjuk majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut, begitu ya. Jadi tidak boleh orang diendapkan sekian lama, gitu. Harus cepat, sederhana, prosesnya juga harus sederhana, ya. Tidak harus menghambur-hamburkan anggaran hanya untuk melaksanakan sebuah peradilan. Kemudian juga biaya ringan, ya. Biaya ringan, bahkan seorang terdakwa tidak dikenai biaya, begitu ya. Kemudian juga prosesnya dibikin sesederhana mungkin supaya tidak memiliki konsekuensi biaya yang sangat panjang. Ini kita akan ulas nanti di segmen khusus terkait dengan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Bahkan dalam beberapa riset saya, dalam buku-buku saya, Anda bisa baca beberapa kritik saya terhadap pelaksanaan dari sistem peradilan pidana yang terlihat sebetulnya tidak mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut. Lalu asas berikutnya ada asas bantuan hukum, ya, di mana ini tadi yang saya jelaskan di awal bahwa salah satu yang membedakan antara KUHP dengan hukum sebelum adanya KUHP, untuk acara pidana sebelum adanya KUHP, yaitu adanya kesempatan orang untuk, atau seorang tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, ya, baik secara mandiri dia mengadakan sendiri atau dia meminta bantuan hukum secara profesional dengan dibayar mandiri ataupun disediakan oleh negara. Ya, kita bisa pahami dari penjelasan umum angka 3 huruf F KUHP misalnya menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembebasan atas dirinya. Jadi bahkan untuk seorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun, itu negara wajib menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Ini ada aturan mainnya misalnya dari pasal 1, pasal 54, pasal 59, dan seterusnya tentang bantuan hukum. Ya, jadi karena ini menjadi penting, ya, menjadi penting karena seluruh perangkat penegak hukum itu mewakili negara, ya, mewakili negara dan dibiayai oleh negara. Sehingga kalau begitu jangan dibiarkan seorang tersangka atau seorang terdakwa itu dia sendirian membela dirinya, harus diberikan bantuan hukum. Yang berikutnya asas terbuka untuk umum. Nah, ini sidang pemeriksaan pengadilan itu bersifat terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang, misalnya dalam kasus pemerkosaan, begitu ya, kemudian dalam kasus ya yang berhubungan dengan seksual, gitu, kemudian juga tindak pidana yang dilakukan oleh anak, gitu. Itu undang-undang biasanya mengecualikan
terbuka ini. Sidang awalnya, pembukaan sidangnya dibuka secara dibuka dan terbuka untuk umum. Nanti dalam proses pembuktian biasanya ada sidangnya kembali dinyatakan tertutup. Tetapi pada prinsipnya sidang itu harus terbuka untuk umum. Kita tahu misalnya bahkan beberapa waktu lalu sidang Jessica Kumala Wongso ya, kasus Kopi Mirna itu ya, itu bahkan disiarkan secara live di seluruh Indonesia, walaupun pada akhirnya berujung pada Mahkamah Agung mengeluarkan aturan bahwa tidak boleh lagi sidang itu disiarkan secara langsung melalui media massa, melalui televisi. Tapi kalau kita datang untuk menyaksikan persidangan langsung di pengadilan, itu bisa ya, karena dia bersifat terbuka. Pada prinsipnya bersifat terbuka. Jadi kalau ada persidangan yang tertutup, padahal dia harusnya terbuka, itu bisa jadi cacat peradilannya. Mengapa? Ya, peradilan itu harus terbuka untuk umum, karena di situ memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi, ya, bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya persidangan. Jangan sampai terjadi peradilan sesat, ya, peradilan yang melenceng dari kaedah-kaedah hukum acara pidana itu sendiri. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, belum yang terakhir, ya, yang ada asas pengawasan. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Nah, ini tentu saja pengawasan bahkan dimulai sejak dalam proses penyidikan, di mana ketika polisi akan melakukan penyidikan atau memulai penyidikan di tingkat kepolisian, itu wajib memberikan SPDP, ya, SPDP kepada penuntut umum. Apa itu SPDP? Surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Nanti dalam proses dalam bahasan per prosesnya, mulai penyidikan, kemudian penyelidikan, nanti kita akan bahas mekanismenya seperti apa. Tetapi intinya, integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana yang melaksanakan hukum acara pidana ini memang dirancang sedemikian rupa untuk terjadinya mekanisme pengawasan yang baik di dalam. Dan yang terakhir, asas pemeriksaan dengan kehadiran terdakwa. Jadi pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Tidak boleh pengadilan memeriksa perkara seorang terdakwa tanpa dihadiri oleh terdakwa, termasuk di dalam pembacaan putusan. Namun dalam beberapa hal gitu ya, dalam beberapa kasus sering kita dengar hakim membacakan putusan atau memeriksanya tanpa kehadiran terdakwa. Itu disebut dengan peradilan in absentia gitu ya. Peradilan in absentia ini ada aturan-aturan mainnya. Nanti kita ulas juga di pembahasan berikut. Demikian, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan mahasiswa, materi mengenai pengertian dan asas-asas hukum acara pidana yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Selanjutnya saya minta untuk mempelajari kembali lecture note sesi 2 ini yang telah diunggah melalui LMS, Learning Management System kita. Kemudian juga silakan Anda untuk mengisi kuis, untuk mengukur pemahaman Anda terhadap materi-materi yang sudah diberikan. Lalu Anda juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandiri dengan cara memberikan feedback terhadap jurnal yang saya sudah unggah di LMS. Nah, ini feedback ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang sebelum ke materi yang berikutnya. Terima kasih rekan-rekan sekalian, materi yang saya sampaikan. Saya berharap kita lanjutkan dengan diskusi, ya, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Barangkali ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Salsa, iya, silakan, Mbak Salsa. Tadi kan Bapak membahas tentang asas-asas ya, Pak. Dari 9 asas yang Bapak sebutkan tadi ada salah satunya pembatasan upaya paksa. Ya. Nah, Pak, jika upaya paksa yang dilakukan oleh aparat itu berlebihan, apa sih yang bisa dilakukan oleh si seorang tersangka itu? Apakah dia hanya bisa diam saja atau bagaimana, Pak? Oh, baik sekali pertanyaan Salsa ya. Jadi apabila seorang penegak hukum, dalam konteks ini mungkin penyidik gitu ya, melakukan upaya paksa yang berlebihan, apa yang bisa dilakukan oleh seorang tersangka, kan gitu ya? Oke, nah untuk upaya hukum yang bisa dilakukan oleh seorang tersangka atas tindakan-tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, itu dia bahkan bisa melakukan pra-peradilan, ya. Contohnya, apabila seorang penyidik melakukan penahanan tanpa sesuai dengan prosedur, itu bisa dilakukan yang namanya pra-peradilan, proses pra-peradilan untuk menggugat kepada
memohon kepada hakim untuk menyatakan bahwa penahanannya itu tidak sah. Begitu juga dengan penggeledahan dan penyitaan. Apabila upaya paksa, misalnya yang disita oleh penyidik itu sesuatu barang yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap seorang tersangka, gitu. Ya, itu juga bisa dilakukan pra peradilan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan tersangka atas upaya paksa yang dilakukan penyidik adalah melakukan pra peradilan, gitu. Ya, begitu, Salsa. Iya, Bapak. Silakan rekan-rekan yang lain, mahasiswa. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Rizky. Kan Bapak udah dari tadi udah menjelaskan hukum acara pidana, asas-asasnya, dan di sini saya izin bertanya, apakah hukum acara pidana mengakui perdamaian di luar persidangan untuk menyelesaikan perkara pidana, Pak? Oh, baik. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Apakah perdamaian itu bisa diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana begitu ya, dan dianggap sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Ini menarik nih. Teman-teman mungkin ada yang bisa mengomentari pertanyaan dari Abdul Rojak, karena ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Karena kita pahami selama ini bahwa perdamaian di luar, atau gini, berdamainya antara seorang pelaku pidana dan korban tindak pidana itu tidak menggugurkan hak penyidik untuk melakukan penyidikan, gitu ya, melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan bahkan. Dengan kata lain, perdamaian tidak menghapuskan pidana, ya, kecuali dalam konteks delik aduan ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa menanggapi. Sebegitu haruskah gitu hukum acara pidana ini? Silakan, Mas Eko. Mungkin kalau misalkan tindak pidana ringan terhadap seseorang mungkin bisa kali ya Pak diselesaikan di luar pengadilan, atau seperti apa Pak? Oke, ada yang lain? Ada yang lain mungkin? Mau menambahkan? Pak, sedikit menambahkan mungkin. Silakan, Mas Nurjaman. Sampai saat ini kan mungkin yang lebih diarahkan untuk apa? Perdamaian di luar pengadilan itu kan hanya peradilan anak seperti yang sebelumnya pernah dijelaskan. Ya. Oke. Baik. Halo. Ya, silakan Mas Nurjaman. Sinyalnya gejek. Ya, kalau misalkan mungkin apakah memungkinkan ya hal-hal seperti itu juga diterapkan terhadap ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Eko juga untuk diterapkan terhadap peradilan-peradilan di mana ya mungkin lebih kena pencurian atau ya di mana akan jauh lebih baik diselesaikan di luar pengadilan seperti itu sih Pak. Baik. Terima kasih Mas Nurjaman. Baik, bagus sekali ya respon rekan-rekan peka terhadap fakta hukum ya, perkembangan hukum yang terjadi gitu ya. Memang secara umum hukum pidana kita itu tidak mengakui perdamaian itu sebagai salah satu cara penyelesaian sebuah perkara pidana sebagaimana yang kita pahami. Jadi kalaupun ada perdamaian di luar persidangan, itu proses pidananya tetap berjalan. Kecuali untuk delik-delik aduan gitu ya. Nah, memang ini yang harus menjadi konsentrasi dan perhatian kita di dalam upaya untuk memperbarui sistem peradilan pidana ke depan. Kalau Anda baca misalnya buku-buku saya, kemudian juga beberapa jurnal yang sudah saya terbitkan, saya seringkali menyampaikan bahwa mestinya perdamaian di luar persidangan, berdamainya antar pelaku dengan korban ini mestinya menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan perkara pidana ya. Konsep restoratif justice misalnya, kemudian juga mediasi penal, bahkan di masa yang akan datang gitu ya, kita ada yang mengenal istilah dengan plea bargaining, mana kalau orang itu sudah mengaku bersalah itu bisa melakukan bargaining dengan jaksa penuntut umum gitu terkait dengan rencana penuntutan dan lain sebagainya. Untuk saat ini ya, hukum positif kita belum mengakui
perdamaian di luar persidangan itu menjadi cara untuk menyelesaikan sebuah perkara pidana. Tetapi kita dorong tentu ke depan dengan perkembangan hukum yang ada, perkembangan dinamika masyarakat, kemudian juga perkembangan jenis-jenis kejahatan, begitu ya. Kita dorong agar supaya bagaimana sistem peradilan pidana mengakui penyelesaian perkara di luar pengadilan ini menjadi bagian dari upaya untuk menyelesaikan suatu tindak pidana melalui peranata medisi penal, restoratif justice, kemudian plea bargaining dan lain sebagainya, begitu ya. Itu yang bisa saya jawab sementara, Mas Rizky. Silakan untuk pertanyaan berikutnya kalau masih ada. Silakan, Izin Mas tanya, Pak, Faiz. Silakan, Mas Faiz. mengenai asas tadi yang telah dipaparkan oleh Bapak. Ya, Sebentar. Dalam dalam hukum pidana terdapat asas nebis in idem atau asas yang mengatur tentang bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim atau telah ditetapkan dengan kekuatan hukum yang tetap. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam hukum acara pidana asas ini berlaku atau tidak, Pak? Seperti itu. baik. Bagus sekali ya pertanyaan Mas Faiz kaitan dengan asas nebis in idem. Nebis in idem di dalam hukum pidana bahwa seseorang itu tidak boleh dihukum 2 kali atas perkara yang sudah dijatuhkan kepada dia, gitu ya. Kalau ada entah dihukum ataupun dibebaskan begitu. Misalnya saudara si A diduga melakukan tindak pidana, kemudian dia diproses lalu divonis, vonisnya bebas begitu. 2 hari kemudian dia ditangkap lagi dengan kasus yang sama, dengan tuduhan yang sama, ya kan gitu. Nah, apakah asas nebis in idem juga berlaku dalam hukum acara pidana? Yes, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa seluruh asas dalam hukum pidana juga berlaku di dalam hukum acara pidana. Dan oleh sebab itu, maka sistem peradilan atau hukum acara pidana ini dijalankan melalui sistem peradilan supaya bisa mendeteksi itu, supaya bisa mendeteksi apakah orang ini pernah dihukum sebelumnya atas perkara yang sama, misalnya. Begitu ya. Di kepolisian kan tentu ketika seseorang dituduh melakukan perbuatan pidana, ketika ditangkap di polisian dia akan diinterogasi di berita acara gitu ya, dilakukan berita acara, ditanya terlebih dahulu, dan tentu polisi memiliki basis data ya, apakah orang ini sudah melakukan sudah divonis sebelumnya terhadap kasus yang disangkakan atau tidak, begitu ya. Jadi asas nebis in idem tentu saja berlaku ya di dalam hukum acara pidana, dan justru sistem peradilan pidana atau hukum acara pidana dijalankan melalui sistem peradilan pidana agar tadi terjadi pengawasan. Jangan sampai orang yang sudah dihukum ya, sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia dihukum lagi gitu atas perkara yang sama. Itu tidak boleh. Begitu, Mas Faiz. Baik, terima kasih, Pak. Silakan. Sama-sama, Mas Faiz. Silakan, ada yang masih ingin ditanyakan? Kita masih ada waktu beberapa menit lagi ya. Mohon Silakan. izin, Pak, untuk ditambahin lagi, Pak, penjelasan tentang penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum yang lainnya tuh gimana ya, Pak, maksudnya? Oh ya. Menegakkan sebuah aturan hukum tidak boleh dengan cara melanggar aturan hukum yang lainnya, atau di dalam istilah integrated criminal justice system itu dikenal dengan due process of law gitu ya. Nah, tadi ya asas keseimbangan yang saya sampaikan, hukum acara pidana itu ingin seimbang. Di satu sisi dia ingin menegakkan aturan hukum yang menjadi kepentingan negara, tapi di satu sisi menegakkan aturan hukum itu tidak boleh dengan cara melanggar hukum yang lain gitu. Misalnya upaya paksa yang berlebihan ya, penerapan upaya paksa yang berlebihan dengan tujuan untuk menegakkan sebuah aturan hukum pasti akan melanggar aturan hukum yang lainnya, melanggar hak asasi manusia seseorang. Padahal ada hukum yang mengatakan, ada asas hukum yang mengatakan bahwa seseorang yang belum divonis oleh pengadilan ya, belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, itu harus diperlakukan tidak bersalah gitu. Ya. Itu maknanya bahwa menegakkan aturan hukum tidak boleh dengan cara melanggar hukum yang lainnya. Kita ingin bahwa hukum pidana kita tegak, tapi di satu sisi menegakkan hukum pidana tidak boleh dengan cara melanggar hak asasi manusia gitu. Ada kaedah-kaedah hak asasi manusia yang harus tetap juga dilindungi. Nah, oleh sebab itu kehati-hatian di dalam
pelaksanaan rangkaian proses hukum acara pidana ini harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati begitu ya. Tadi salah satu kontrolnya misalnya tidak boleh melaksanakan upaya paksa secara berlebihan, itu tujuannya semata-mata agar pengungkapan sebuah kasus kejahatan tidak melanggar aturan yang lain. Begitu. Kemudian orang ditahan juga ada batas waktunya supaya penegak hukum tidak melanggar hukum, menegakkan hukum tidak boleh dengan melanggar hukum. Ya, sehingga hasilnya nanti akan baik. Bahkan ada pepatah ya, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Gitu. Nah, oleh karena itu, ya itu quote yang sangat bagus sekali dari seorang hakim ya, Bismar Siregar, hakim yang ternama di Indonesia, mengatakan demikian, bahwa dia atau beliau lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Ya, karena tadi ya, walaupun kita bertujuan ingin menegakkan hukum, jangan sampai melanggar aturan hukum yang lain. Karena dengan melanggar hukum yang lainnya, biasanya pelanggaran hukum itu akan terus terjadi, sehingga terjadi peradilan sesat. Ya, kalau terjadi peradilan sesat, maka kebenaran material yang ingin diungkap dari hukum acara pidana tidak dapat diwujudkan, sehingga tujuan hukum acara pidana tidak akan tercapai. Dengan demikian, keadilan tidak tegak. Begitu. Demikian Saudara Jupri yang bisa saya jawab. Silakan kalau masih ada yang lain, atau teman-teman silakan mengomentari ya pertanyaan-pertanyaan atau jawaban yang sudah disampaikan. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Mohon maaf, Bapak izin bertanya. Silakan. Jadi kan tadi dari asas-asas yang udah Bapak jelasin, bagaimana peranan keluarga korban dalam hukum acara pidana gitu Pak. Karena dilihat pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana itu tidak ada peranan keluarga korban gitu Pak, gimana? Oh ya, oke, bagus sekali ya. Memang itu juga salah satu kelemahan ya sistem peradilan pidana kita hari ini, yang tentu di masa yang akan datang perlu kita pikirkan bagaimana konsep terbaik agar keluarga korban itu memiliki fasilitas ya, atau difasilitasi di dalam sistem peradilan pidana. Tetapi untuk saat ini keberadaan penasihat hukum ya, keberadaan pengacara, penasihat hukum yang mendampingi terdakwa itu juga bisa menjadi representasi dari keluarga korban. Jadi apa keinginan-keinginan keluarga korban atau keluarga tersangka, keluarga korban ya. Keluarga korban sejauh ini ya. Keluarga korban. Oh iya, sorry. Keluarga korban sejauh ini diwakili oleh kepolisian dan kejaksaan begitu. Ya. Dan tidak jarang juga untuk korban-korban kejahatan ini, keluarga korban biasanya dia bisa menyewa jasa pengacara, meminta bantuan hukum secara cuma-cuma kepada LBH untuk mendampingi kasusnya begitu ya. Jadi memang secara kelembagaan sebagaimana tadi yang saya uraikan dalam materi, tidak ada ruang khusus gitu bagi keluarga korban. Ini juga satu kelemahan karena kadang-kadang polisi atau kejaksaan yang mewakili, harusnya kan menjadi wakil dari korban dan keluarga korban termasuk wakil dari negara, harusnya menampung keinginan dari keluarga korban ini maunya apa gitu. Keadilan yang ingin diterima ya, keadilan yang ingin dirasakan oleh keluarga korban ini apa gitu. Oke. Jadi ruang keterwakilannya diwakili oleh oleh jaksa penuntut umum dan kepolisian ya. Memang ke depan harus kita pikirkan bagaimana cara untuk mewadahi aspirasi keluarga korban. Sekarang sudah ada yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya. Tapi itu hanya untuk melindungi. Nah, apakah mekanismenya seperti apa? Kita harus bedah lebih lanjut. Baik, rekan-rekan sekalian, saya pikir cukup ya untuk sesi kali ini. Ya, tadi yang seperti yang saya sampaikan, kita akan ketemu lagi di sesi 3. Nanti kita akan mulai masuk ke dalam peradjudikasi. Ya, peradjudikasi yaitu pemeriksaan perkara di kepolisian. Ya, ada apa saja tahapan-tahapannya, rangkaian-rangkaiannya, lalu juga bagaimana aturan mainnya dan seterusnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk mengerjakan student task gitu ya. Tadi yang saya sampaikan, kuis, kemudian dipelajari kembali supaya pertemuan minggu depan kita bisa diskusi lebih lanjut
kembali ya. Saya juga membuka diri jika saudara-saudara ingin berkonsultasi atau ingin berdiskusi dengan saya secara langsung, boleh nanti dengan penjadwalan khusus oleh ketua kelasnya nanti, tentu juga dengan menerapkan prokes yang ketat ya. Saya berdoa mudah-mudahan rekan-rekan semuanya bisa menerima materi malam ini dengan baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kehidupan rekan-rekan. Jangan lupa untuk terus meningkatkan kemampuan Anda, dan kita akan ketemu di sesi yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat ya. Salam untuk semuanya. Kita akhiri sesi kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.